atau matan Tuhfatul Atfal. Kaifa halukum? Masih semangat atau ngantuk? Kaifa halukum? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita lanjut, kita baca matannya dulu. Mulai dari muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu raji rahmatil ghafuri. Yaqulu raji rahmatil ghafuri. Dauman Sulaimanu huwal jamzuri. Dauman Sulaimanu huwal jamzuri. Alhamdulillahi musalliyan ala. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Muhammadin wa alihi wa man tala. Wa ba'du hadha an-nazmu lil muridi. Wa ba'du hadha an-nazmu lil muridi. Fin nuni wat tanwini wal mududi. Fin nuni wat tanwini wal mududi. Samaituhu bi tuhfatil atfali. Samaituhu bi tuhfatil atfali. An shaykhina al-mihiril kamali. An shaykhina al-mihiril kamali. Arju bihi an yanfa'a tullaba. Arju bihi an yanfa'a tullaba. Wal ajra wal qabula wath thawaba. Wal ajra wal qabula wath thawaba. Ahkamun nunis sakinati wat tanwin. Ahkamun nunis sakinati wat tanwin. Lin nuni in taskun walid tanwini. Liduni in taskun walid tanwini. Arba'u ahkamin fa khudh tabini. Arba'u ahkamin fa khudh tabini. Fal awwalu idharu qabla ahrufi. Fal awwalu idharu qabla ahrufi. Lil halqi sittun rutibat fal ta'rifi. Lil halqi sittun rutibat fal ta'rifi. Hamzun fahaun thumma ainun ha'u. Hamzun fahaun thumma ainun ha'u. Muhmalatani thumma ghainun kha'u. Muhmalatani thumma ghainun kha'u. Wathani idghamun bi sittatin atat. Wathani idghamun bi sittatin atat. Fi yarmaluna indahu qad thabatat. Fi yarmaluna indahum qad thabatat. Lakinnaha kismani kismun uqima. Lakinnaha qismani qismun idghama. Fihi bi gunnati biyan mu'ulima. Fihi bi gunnatin biyan mu'ulima. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu raji rahmatil ghafuri. Yaqulu raji rahmatil ghafuri. Dauman Sulaimanu huwal jamzuri. Dauman Sulaimanu huwal jamzuri. Alhamdulillahi musalliyan ala. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Muhammadin wa alihi wa man tala. Wa ba'du hadha an-nazmu lil muridi. Wa ba'du hadha an-nazmu lil muridi. Fin nuni wat tanwini wal mududi. Fin nuni wat tanwini wal mududi. Samaituhu bi tuhfatil atfali. Samaituhu bi tuhfatil atfali. An shaykhina al-mihiril kamali. An shaykhina al-mihiril kamali. Arju bihi an yanfa'a tullaba. Arju bihi an yanfa'a tullaba. Wal ajra wal qabula wath thawaba. Wal ajra wal qabula wath thawaba. Ahkamun nunis sakinati wat tanwin. Ahkamun nunis sakinati wat tanwin. Lin nuni in taskun walid tanwini. Lin nuni in taskun walid tanwini. Arba'u ahkamin fa khudh tabyini. Arba'u ahkamin fa khudh tabyini. Fal awwalu idharu qabla ahrufi. Fal awwalu
رتبت فلتعرفي همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم أدغما فيه بغنة بينمو علما. Baik, sekali lagi Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu huwal jamzuri. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود. سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهي ذي الكمال. أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. أحكام النون الساكنة والتنوين. للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني. فالأول إظهار قبل الأحرف للحق ست رتبت فلتعرفي. همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت. لكنها قسمان قسم أدغما فيه بغنة بينمو علما. Yang bait ke-10 itu diganti aja di situ. Udgima. Ya-nya dibaca udgima. Karena nanti pas pengambilan sanad bacanya udgima sama syekhnya. Supaya nanti tidak bait ke-10. Taib man yaqra. Siapa yang belum kemarin? Fadhal. Mana mic-nya? Mana mic-nya? Mana mic-nya?
أربع أحكام فخذ تبييني فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ست رتبت فالتعريف همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء والثاني إدغام بستة آتت في يرملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم ألتما فيه بغنة بينوع لما. ما شاء الله. شكرا. من؟ Aiman. Aiman, fadal. Perhatikan ya di bawah kalau temannya baca. Atau lanjut. Innuni intas kun walid tanbini arba'u ahkamin fa'ud tabayini fal awwalul idharu qabla ahrufi lil haqqi sittun rutibat fal ta'rifi hamzun faha'un thumma 'ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun kha'u والثاني إدغام بستة أتت هي المالون عندهم قد ثبتت لكنها قسم إدغام بغنة بينوع لما. Satu lagi. Man? Fadalan.
Syukran. Baik, sekarang kita masuk di hukum nun sukun dan tanwin. Ahkamun nun as-sakinati wat tanwin. Nah, sekarang kita mau menyatukan pemahaman tentang sukun dan tanwin. Linnuni di bait yang ke-6 kata pengarang, linnuni intaskun walid tanwini arba'u ahkamin fakhud tabyini. Bagi nun sukun, linnun intaskun, bagi nun kalau dia berharakat sukun, walid tanwin dan juga tanwin, ka arba'u ahkamin. Ketika nun sukun dan juga tanwin maka berlaku empat hukum, arba'u ahkamin. Kemudian fakhud tabyini, maka ambillah penjelasanku atau perhatikanlah penjelasannya. Kemudian di bait ke-7, fa awwalul izharu, maka adapun hukum yang pertama dari nun sukun dan tanwin, apa yang pertama? Fal awwalul izharu qabla ahrufi, yaitu pertama ada hukum izhar apabila ada nun sukun atau tanwin yang berada sebelum 6 huruf halki. Apa ya 6 huruf halki itu? Hamzah, ha, ain, ha, go, kho. Ada kan di bait keberapa itu? Kemudian lil halki sittun rutibat fal ta'rifi, ada 6 huruf halki atau huruf tenggorokan. Kemudian hamzun fahaun summa ainun ha'u, muhmalatani summa ghainun kha'u. Yang pertama ada huruf hamzah, hamzun, kemudian huruf ha, kemudian ain, terus ha, terus ghain, terus kha. Yang memiliki makhraj, semuanya makhraj di ujung. Kalau kha di mana dia tempat keluarnya? Tengah. Atas. Teng, Tenggorokan bagian bawah. ujung tenggorokan kha. Kalau hamzah Paling bawah. di mana? Hamzah Paling bawah. Paling bawah. Ikhtilaf ulama. Ha, Paling bawah. ha, Paling bawah. pangkal tenggorokan. Ain, Tengah. ha, Tengah tenggorokan. tengah Tenggorokan. tenggorokan. Ha, goin sama kho. Terus wasani. Nah, adapun hukum yang kedua setelah apa yang pertama? Izhar. Kemudian hukum yang kedua wasani idghamun bisittatin atat. Dan yang kedua adalah idgham. Berapa huruf idgham? Ada juga 6 huruf yang datang kemudian dan terkumpul dalam kata fi yarmaluna indahum qad thabatat. Yarmaluna, kata yarmaluna itu ada huruf idgham. Pertama ada huruf ya, kemudian ra, kemudian mim, kemudian lam, waw dan nun. Wathani idghamun bi sittatin atat fi yarmaluna indahum qad thabatat. Kemudian hukum yang ketiga, Dia terbagi menjadi bait ke berapa sekarang? Bait ke 10. Lakinnaha kismani, kismun
udghima. Akan tetapi ketahuilah bahwa idgham itu ada dua bagian atau ada dua jenis. Jenis yang pertama ada namanya idgham bi gunnah atau idgham yang disertai dengan dengung, yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf yang terkumpul dalam kata tadi yarmaluna. Jadi kalau misalnya nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf dari yarmaluna itu, maka dia hukum bacaannya idgham bi gunnah. Fihi bi gunnati biyanmu mulima. Kemudian yang bagian ke-11, illa idza kana bi kilmatin fala. Kecuali idza kana, apabila keberadaan huruf-huruf tersebut dalam satu kata. Illa idza kana bi kilmatin fala, maka tidak diidghamkan. Tadi kalau nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yarmaluna, maka bacaannya diidghamkan. Tapi kalau dia dalam satu kata, maka dia tidak diidghamkan, tidak didengungkan. Seperti kata dunia, di mana nun sukun dan ya bertemu dalam satu kata. Atau ada kata lain sinwanin, bacalah dengan tanpa idgham. Jadi dua contoh tadi, dunia sama sinwanin. Kalau dalam satu kata maka dia tidak didengungkan, namanya idgham bila gunnah. Sampai bait berapa kita baca tadi? 10. Oh, lewat ya. Sekarang kita lihat di buku antum. Banyak pemula bingung kenapa nun sukun dan tanwin digabung dalam satu bab. Jawabannya sederhana, karena secara suara nun sukun dan tanwin kembar. Dia sama penyebutannya. Bunyi kata man sama persis dengan bunyi, harus saya tulis di papan. Man sama dengan man. Ini sukun, ini tanwin, tapi cara bacanya sama. Makanya dia ditaruh dalam satu bab. Karena tanwin sejatinya adalah huruf nun yang bersembunyi di akhir kata. Nun yang bersembunyi di akhir kata. Oleh karena itu semua aturan tajwid yang berlaku bagi nun sukun juga berlaku pada tanwin. Jadi semua kaidah-kaidah hukum tajwid yang berlaku di nun sukun itu juga berlaku di tanwin. Jika keduanya bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah tertentu. Tadi kita sudah sebutkan. Kemudian sekarang sebelum kita lanjut, kita mau tahu apa pengertian nun sukun. Apa itu nun sukun? Nun sukun adalah nun yang mati. Nun sukun adalah nun yang mati atau nun yang tidak berharokat. Tapi dia tetap dilafazkan dan ditulis nun, baik ketika dibaca wasol. Apa itu wasol? Disambung, maupun ketika waqaf atau ketika kita berhenti. Bagaimana contoh nun yang berharokat dalam Al-Quran? Apa contohnya? Nun yang berharokat. Ini tahu? Nasiyati. Itu nunnya berharokat apa? Berharokat fathah. Kalau kasroh
dhamma nu, atau di sini ada contohnya muniba. Dalam surah apa ini? Quran surah Az-Zumar ayat 8. Muniban ilai. Apa? Gimana ayatnya? Gimana ayatnya? Surah Az-Zumar ayat 8. Muniban ilai. Kemudian kalau dhamma ada di surah Al-Hadid. Faltamisu nura ayat 13. Kalau dia nun yang berharokat dhamma. Kemudian itu nun yang berharokat asli, itu nun dengan harokat, karena nun ada yang harokatnya itu asli, ada yang harokatnya itu ziyadah atau tambahan, bukan asli. Kalau yang tadi kita sebutkan kayak ini nasiyati, dia itu harokatnya harokat asliyah, dia memang asalnya ada di situ nasiyah. Ada juga nun sukun yang harokatnya itu harokat ziyadah atau harokat yang datang karena adanya sebab. Contohnya minal jinnati, minal jinnati di surah An-Nas, minal jinnati wan nas. Kemudian kalau yang berharokat kasroh, inir tabatu. Quran surah At-Talaq. Mungkin ada juga itu. Oke, kalau itu ya namanya ini nun ini minal jinnati, minal jin. Oh. Sini langsung. Minal jinnati. Oh, ini kemana? Minal jinnati. Di sini harokat nunnya asli atau ziyadah? Asli atau ziyadah? Ziyadah. Aslinya di situ harokatnya apa? Harokatnya harokat nun di situ aslinya apa? Sukun. Cuman karena tidak boleh bertemu dua sukun. Ini kan ini harusnya sukun, ini sukun, ini juga sukun. Cuma dua sukun ini tidak boleh bertemu. Kalau dia bertemu begini harus salah satunya dikasih harokat. Maka dikasihlah harokat yang fathah yang huruf nun supaya tidak bertemu dua sukun. Jadi makanya asalnya di situ dia sukun, tapi karena tidak boleh bertemu dua sukun, maka dikasihlah dia harokat ziyadah. Makanya ada harokat fathahnya yang asalnya dia berharokat sukun. Selanjutnya keadaan diberikan harokatnya nun sukun untuk menghindari bertemunya dua sukun. Yang tadi kenapa dikasih harokat? Supaya menghindari bertemunya dua sukun. Tetap dilafazkan dan ditulis. Dilafazkan huruf nun dan ditulis dengan nun dan tidak ada kaitannya dengan tanwin. Jadi dia tidak ada kaitannya dengan tanwin. Selanjutnya cuman ini kalau kita tulis di papan terlalu enggak? Terus ya, ada di buku antum. Coba antum lihat di buku. Halaman 13. 15. Cuman tidak semua ada di situ sih. Ini ada di laptop. Nanti saya kirim filenya. PDF. Nanti saya kirim PDF-nya.
Tadi sudah tahu kan pengertian hukum pengertian nun sukun. Sekarang kita masuk di tanwin. Pengertian tanwin linuni intaskun walid tanwini. Sekarang tanwin. Apa itu tanwin? Secara bahasa memberi atas taswid atau memberikan suara. Atau kalau secara istilah nun sukun berarti tambahan yang berada pada akhir isim, kata yang tidak terikat dengan, kalau isim kata yang tidak terikat dengan apa? Waktu, ya. Kata yang kalau fiil ada enggak tanwinnya? Ada enggak fiilnya pakai tanwin? Pakai tanwin enggak? Kalau saya bilang zahabun, zahabun, tanwin. Apa artinya zahabun? Ya, kalau fiil dia tidak boleh ada tanwinnya. Tanwin itu hanya ada di isim. Isim itu kata yang tidak berkaitan dengan waktu, baik itu masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Kemudian tadi ya, nun sukun secara istilah itu tambahan yang kita berikan pada akhir isim, yaitu kata yang tidak berkaitan dengan waktu. Secara lafaz, tapi tidak secara tulisan. Pada keadaan kalau kita wasol dan tidak ketika keadaan wakof. Makanya kalau kita wakof tidak ada, kalau misalnya antum berhenti, jangan huruf yang di akhirnya itu ditanwin, tapi di sukun. Sukun apa namanya kalau kita wakof? Kan ada matnya di situ. Mat arid lis sukun. Oke, arti nun sukun tambahan. Nun sukun yang kita sebutkan tadi yaitu nun sukun tambahan, bukan nun sukun asli. Pada dua kata kerja yang mana pada akhir dua kata kerja tersebut tertambahkan nun taukid khafifah. Apa itu nun taukid khafifah? Nun yang berfungsi untuk penguat atau penegasan. Dan itu dituliskan dengan tanwin. Apa contohnya? Waliyaku naminas sogirin. Quran surah Yusuf, atau di Quran surah Al-Alaq linasfa'an bin nasiyah. Itu secara, kalau dia secara itu dia tidak disebutkan secara tulisan, cuman secara lafaz saja. Dia tidak dituliskan tanwin dengan huruf nun, tetapi dibaca nun. Kalau dalam keadaan wasaf atau wakof, wakof artinya kalau kita berhenti, yaitu berhenti ketika fathah tanwin dengan mengganti tanwin dengan alif mat yang kadarnya berapa harokat. Kalau kita berhenti dengan berhenti itu kan dikasih mat, dikasih panjang. Tadi mat arid disukun namanya. Itu berapa harokat? 4 atau 6? 2, 4 atau 6. Yang penting dia konsisten. Apabila dalam keadaan kasroh dan dhammah tanwin, maka diwakafkan dengan sukun kecuali pada ta'ut ta'nis. Kalau ta'ut ta'nis marbuta dihukumkan disukunkan enggak?
Tidak. 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 Gimana dia bunyinya? Pakai H. Pakai H. Jadi ta'nya diganti jadi H. Nah. Sekarang cara memberi harokat pada tanwin yang untuk menghindari bertemunya dua sukun. Bagaimana caranya memberikan harokat pada tanwin? Tadi kan cara memberikan harokat pada nun sukun. Sekarang cara memberikan harokat pada tanwin. Untuk menghindari bertemunya sama, untuk kemudian menghindari bertemunya dua sukun, yaitu dengan selalu memberikan harokat nun yang berada pada tanwin dengan kasroh apabila datang hamzah wasol setelah tanwin. Oke, sekarang perbedaan apa? Kita kan sudah bahas tadi artinya apa itu nun sukun, apa itu tanwin. Sekarang apa bedanya nun sukun sama tanwin? Nun sukun, apa itu nun? Apa bedanya? Apa perbedaan nun sukun dan tanwin? Kalau nun sukun, nunnya asli. Kalau tanwin, nun sukunnya ziyadah atau tambahan. Kemudian nun sukun dia terdapat pada isim, ada pada fiil. Kemudian dia isim, terus fiil sama huruf. Kalau nun sukun dia terdapat isim, fiil, huruf. Kalau tanwin dia hanya ada pada isim dan tidak ada pada huruf dan fiil. Itu bedanya. Jadi kalau nun sukun dia nun asli, kalau tanwin dia nun ziyadah atau tambahan. Kemudian kalau nun sukun dia terdapat pada isim, fiil dan huruf, sedangkan tanwin hanya ada pada isim. Kemudian kalau nun sukun dia terletak di tengah ataupun di ujung kata. Nun sukun itu kadang kita dapati dia ada di tengah kata ataupun di ujung atau di akhir kata. Sedangkan tanwin hanya terletak pada ujung kata atau akhir kata saja. Kemudian terakhir, kalau nun sukun dia tetap dilafazkan dan tidak dituliskan nun, baik ketika keadaan wasol maupun ketika keadaan waqaf. Jadi nun sukun itu tidak dibaca dan juga tidak ditulis. Tidak dibaca nun, tidak dituliskan nun kalau kita waqaf maupun kita wasol. Beda dengan tanwin. Kalau tanwin dia tetap dilafazkan dan terjadi ketika wasol. Adapun kalau waqaf maka tidak dilafazkan. Dia hanya dilafazkan ketika wasal saja. Kalau kita lanjut, kalau kita berhenti maka tidak dibaca atau tidak dilafazkan. Beda dengan nun sukun tadi. Kalau nun sukun dia tetap dilafazkan dan dituliskan nun, baik kalau kita sambung ataupun kita berhenti. Itu coba ulang. Apa perbedaan nun sukun dan tanwin? Tunggu. Saya suka lupa nama. Ayat bukan Aiman. Sekarang terbalik Nugraha sama Yuda. Mana Nugraha? Oh, beda. Cuman namanya. Cuma karena waktu daftar kemarin saya lihat itu Yuda, Nugraha sama-sama dari Banawa. Di akun pendaftaran itu banyak sekali dari Banawa kemarin. Ada teman antum namanya Fahmi juga. Fahmi. Baru sekarang. Hah? Baru sekarang. Baru. Yang saya lihat cuma Fahmi yang daftar. Cuma tidak lengkap berkasnya, cuma daftar toh. Tapi sekarang tadi sudah ya kita sebutkan hukum nun sukun dan tanwin. Ada
Berapa hukum tadi? 4 hukum. Ada izhar. Kemudian idgham. Kemudian iqlab. Kemudian ikhfa. 5 tadi. Oh, idgham ya yang terbagi. Idgham terbagi menjadi 2. Ada idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah. Nah, sekarang kita masuk di pengertiannya. Fal awwal izhar. Nah, sekarang izhar dulu. Fal awwal izharu qabla ahrufiha. Sekarang kita masuk di izhar. Fa awwalul izharu qabla ahrufi. Apa itu izhar? Jelas atau nampak. Itu secara bahasa. Sekarang secara istilah. Izhar secara istilah artinya izhar secara istilah. Apa artinya izhar secara istilah? Ada kan di buku? Secara. Oke, mengeluarkan sukun dan tanwin dari makhrajnya atau tempat keluarnya tanpa disertai dengan dengung atau tanpa disertai dengan gunnah. Tadi kita sudah sebutkan hurufnya ada berapa? 6. Ada hamzah dan ha. Hamzah dan ha ini dia keluarnya di pangkal tenggorokan. Nah, kemudian ada ain dan ha keluarnya di tengah tenggorokan. Kemudian ghain dan kha dia keluarnya di ujung tenggorokan. Nah, sekarang kenapa izhar itu diberikan nama izhar bukan ishar? Kenapa izhar? Karena harus jelas penyebutan hurufnya ketika bertemu. Ya, jadi ada ketikanya. Harus jelas penyebutan hurufnya ketika bertemu dengan huruf izhar yang 6 tadi. Nah, kalau dia bertemu dengan yang 6 huruf tadi, maka dia harus izhar atau jelas. Terus kenapa dia dikasih nama halqi? Izhar halqi kan namanya? Izhar halqi. Nah, kenapa dikasih? Karena berasal dari tenggorokan. Karena semua 6 huruf tadi itu keluarnya dari tenggorokan. Cuma beda-beda, ada yang dalam, ada yang tengah, ada yang di ujung. Tapi semuanya dari tenggorokan, tidak ada yang dari hidung. Nah, kemudian sebab terjadinya. Kenapa terjadi izhar halqi? Karena sukun ketemu huruf izhar. Jauhnya makhraj huruf nun dari makhraj huruf izhar. Huruf tempat keluarnya huruf nun semuanya berjauhan sama huruf izhar. Huruf nun keluar dari hidung, dari lidah, bertemu dengan gusi gigi dari atas, sedangkan huruf izhar keluar dari tenggorokan. Terus keberadaannya, nun sukun bertemu huruf izhar pada satu kata atau 2 kata. Tanwin terletak pada dua kata. Ada sih. Kemudian cara pengucapannya. Gimana cara pengucapannya? Dengan menekan ujung lidah pada makhraj huruf nun. Coba dipraktek. Dengan menekan ujung lidah pada makhraj huruf nun dan kemudian menarik lidah dengan cepat. Lidahnya harus ditarik dengan cepat agar tidak menimbulkan gunnah. Jadi kalau lidahnya tidak ditarik nanti dia berdengung, gunnah.
dengan tetap memperhatikan terjaganya asli gunnah pada huruf nun. Kalau nun kan memang ada gunnahnya, ada penekanannya, ada gunnahnya. Nah, sekarang ada tandanya dalam Al-Quran. Nun sukun. Kalau semua nun sukun yang di atas tadi, kepala huruf H-nya kecil. Ada kan dalam Al-Quran. Kepala huruf H-nya kecil. Tanwin, fathah atau kasrah. Tanwin 2 harokat sejajar. Dhammah, tanwin 2 dhammah. Kemudian dhammah yang kedua dituliskan terbalik. Nah, kemudian contohnya dalam Al-Quran. Sekarang huruf hamzah bertemu nun sukun dalam satu kata. Gimana contohnya dalam Al-Quran? Hamzah yang bertemu nun sukun dalam satu kata. Oke. Kalau bertemu nun sukun dalam 2 kata, Hamzah yang ketemu sukun dalam nun sukun dalam 2 kata. Oke, kalau dia bertemu tanwin, kufuwan ahad. Nah, sekarang huruf H. Huruf H bertemu nun sukun dalam satu kata. Oke, kalau 2 kata, kalau tanwin, jurufin, ada nggak di situ? Ada. Oh, ada ya. Kalau ain, an'amta. Kalau 2 kata, min. Kalau bertemu tanwin, oke. Sekarang huruf H. Kalau 2 kata bertemu tanwin. Oke. Kemudian huruf ghain dalam satu kata. Dalam 2 kata. Dalam bertemu tanwin. Nah, terakhir huruf kha. Dalam 2 kata. Dalam, kalau dia bertemu tanwin. Oke. Nah, itu sudah ya, izhar. Sekarang yang kedua, mana baitnya? Watsani idghamun bisittatin atas. Nah, sekarang hukum yang kedua, yaitu idgham. Ada idgham. Nah, oke, sekarang apa itu idgham? Saya kan sudah izhar. Izhar itu jelas. Oke, sekarang apa itu idgham secara bahasa? Nah, memasukkan atau menggabungkan atau meleburkan. Oke, secara istilah ada memasukkan huruf yang sukun pada huruf yang berharokat dan kedua menjadi satu huruf yang bertasydid seperti yang kedua. Oke, memasukkan huruf sukun yaitu nun sukun atau tanwin ke dalam huruf yang berharokat, huruf idgham yang berharokat, tapi dia huruf idgham agar menjadi satu huruf yang bertasydid dari segi huruf yang kedua. Ada berapa hurufnya? Ada 4. Ada 4 atau 6? 4. Ada 6. Pertama ada ya, nun, mim, dan waw. Nah, itu 4 itu dia 4 yang idgham bi gunnah, kemudian 2 yang idgham bila gunnah. Jadi semuanya ada 6.
Ya nun mim waw itu idgham bi gunnah. Kemudian yang idgham bila gunnah ada lam dan ro. Nah, kemudian sebab terjadinya, kenapa terjadi? Karena bertemu dengan huruf idgham bi gunnah. Karena samanya huruf tersebut pada mim, karena nun dan mim ada dua huruf yang sejenis. Pada selain nun dan mim, karena dekatnya makhraj dan sifat huruf-huruf tersebut dengan huruf Sukun. nun. Oke, kemudian cara pengucapannya. Ini keberadaannya. Dia terletak pada dua kata. Jika satu kata maka dibaca izhar. Contohnya tadi ad-dunya, ada bunyanun, kemudian sinwanun, kemudian kinwanun. Hanya ada di sini-sini saja, cukup dihafalkan. Kemudian cara pengucapannya, gimana cara pengucapannya? Pada nun masukkan huruf pertama ke huruf kedua secara langsung dan disertai dengan gunnah atau dengung. Kalau dia selain huruf nun berarti izhar. mengganti nun sukun atau tanwin ke huruf yang serupa dengan huruf yang kedua, kemudian dimasukkan ke huruf kedua disertai dengan gunnah pada huruf mim, waw, nun sama ya. Kalau huruf ro dan lam maka tidak disertai dengan gunnah. Ini bedakan saja. Kalau dia 4 huruf tadi maka gunnah. Kalau dia lam dan ro maka dia tidak gunnah. Gimana tandanya dalam Al-Qur'an? Oke, itu tidak gunnah. Ya, min rabbika min rabb. Tinggal lihat saja akhirnya. Oke, contohnya dalam Al-Qur'an, kalau dia huruf ya, mai yaqulu. Itu satu kata atau dua kata? Dua kata. Kalau satu kata? Yaqulu. Ustaz berkata, Kalau idgham yang bertemu tadi kan yang disebutkan tadi dia bertemu dalam dua kata. Bagaimana kalau dia bertemu tanwin? Hudal lil muttaqin atau ayatin mubayyinah bagaimana kalau dia satu kata? Bagaimana kalau dia dalam satu? Tadi kan sudah tanwin, sudah dua kata, sudah. Sekarang satu kata. Bagaimana kalau dia satu kata? Apa? Apa tadi, siapa yang bilang tadi? Oke, dia tidak bisa. Jadi tidak ada idgham bila gunnah sama idgham bi gunnah dalam satu kata. Dia hanya ada pada dua kata dan juga tanwin. Aiman. Apa tadi itu idgham Aiman? Enggak boleh buka itu. Bisa. Ayo Aiman, apa itu idgham? Idgham adalah nun sukun. Memasukkan huruf nun sukun pada huruf yang berharokat. Ya, itu secara Istilah. Secara bahasa apa? Memasukkan. Oke, memasukkan atau menggabungkan. Oke, Mumtaz. Salman. Berapa huruf idgham Salman? 6. Terbagi ada 2. Apa itu? Idgham bi gunnah sama
bila gunnah. Berapa huruf idgham bi gunnah? 4. Bila gunnah 2. Nah, mumtaz. Oke. Sekarang kita masuk di yang ke apa yang ketiga? Wa tsalitsu iklabu indal ba. Yang ketiga hukum yang ketiga. Belum dimasuk Ustaz. Belum pas Ustaz. Hah? Belum dimasuk. Baru 10 bait. Baru Baru lakinah qasmani. Oh, Bima. oke. Kalau begitu kita cukupkan. Nanti besok kita lanjutkan di yang ke tiga. Apa yang ketiga? Wa tsalitsu iklabu indal ba'i miman bi gunnatil ma'al Idfai. Insyaallah besok. Taib. Nah, tatim bidua kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan.